Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elsa Asakamore. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Kampung Halamanku. Bagaimana ceritanya? Tonton terus video ini sampai akhir. Hum pimpah alaihum gambreng, ma ijah pakai baju rombeng. Minto jaga, tunjuk mereka semua sambil cingkrak-cingkrak karena mereka tidak terpilih jaga, tetapi Mintolah yang jaga. Kok aku terus sih? Nggak mau lah, nggak asik, ucap Minto memberengut. Ayo Lato, kan kamu kalah Pimpa. Ya jagalah, ucap Wulan. Nggak mau, kekeh Minto. Gimana sih Min? Ayolah, nggak seru kamu, ucap Dika. Iya nih, sahut Lala. Sedangkan Rido hanya diam saja menyapu pandangannya ke sekeliling. Udah sore, udahan yuk, ajak Rido. Nanti dulu Pak Do, pulang cepet mau ngapain sih? Males lah disuruh mandi awal sama mama, balas Wulan. Ini udah sore, ingat pesan Mbak Lita kemarin. Setelah kejadian kemarin, kalian gak takut apa? Ucap Rido. Takut kenapa sih Do? Kan hanya main doang, jawab Lala. Kemarin itu mungkin hanya kebetulan Do. Udah gak usah takut, sahut Dika. Tapi benar yang dibilang Rido, udah mau petang sebaiknya kita semua pulang, sahut Minto. Oh iya Do, kamu gimana? Kemarin kan makan jambu gak jelas, perutmu aman, kamu gak apa-apa? Tanya Lala. Perutku sih aman, gak ada masalah apa-apa. Tapi ucapan Rido terjeda membuat yang lain penasaran. Tapi apa Do? Tanya Minto. Semalam aku mimpi aneh, ucap Rido sambil menggaruk-garuk tengkuknya yang tidak gatal. Tapi wajahnya mulai menampakkan wajah takut. Memangnya kamu mimpi apa, Do? Tanya Wulan penasaran. Rido berjalan sendirian. Saat itu sudah menjelang maghrib. Nah. Rido berjalan sambil menari-nari, loncat-loncat memainkan kakinya. Kok tinggal dua? Mana yang satunya? Gumam seorang wanita yang sudah tua sekitar 60 tahunan kira-kira. Nenek itu berjarak kurang lebih 5 meter dari posisi Rido saat ini. Ia terus toleh-toleh ke bawah sepertinya sedang mencari sesuatu. Itu siapa ya? Gumam Rido melihat ke arah nenek itu. Sepertinya nenek itu sedang mencari sesuatu. Mungkin butuh bantuan. Aku mau bantu dia Ucap Rido berjalan mendekat ke arah nenek itu. Nenek, panggil Rido. Nenek itu diam membeku, tidak menjawab panggilan dari Rido. Bahkan juga tidak menoleh. Nenek sedang cari apa, Nek? Mau aku bantu? Tanya Rido dari belakang nenek itu. Ia berusaha mengintip ingin melihat wajah nenek itu. Tapi wajah nenek itu tertutup oleh badannya yang agak membungkuk. Bukannya menjawab, nenek itu balik bertanya. Kamu siapa? Ucap nenek itu dengan suara serak khas nenek-nenek. Aku Rido, Nek. Ada yang bisa aku bantu, Nek? Balas Rido. Nenek sedang mencari buah jambu. Buah jambu nenek ada 3, tapi kini tersisa 2. Jawab nenek itu. Dek. Sontak Rido kaget dengan apa yang diucapkan nenek. Apa buah jambu yang dimaksud yang aku makan kemarin ya? Gumam Rido yang hanya dapat didengar oleh dirinya sendiri. Kamu tahu buah itu? Ucap nenek itu tiba-tiba, sehingga membuat Rido terbelalak kaget. Itu Nek, ucap Rido terbata-bata. Aduh, gimana ini? Gumamnya pelan. Apa kamu yang mengambil buah itu? Tanya nenek itu tiba-tiba. Maaf Nek, maafin saya. Ucap Rido merasa bersalah, juga ada rasa takut di dalam dirinya. Kenapa kamu mau ngambil buahku tanpa seizinku? Tanya nenek itu masih belum membalikkan tubuhnya.
Maaf, Nek. Maaf, aku tidak sengaja, Nek. Aku pikir itu buah liar, ucap Rido memelas. Kamu harus mengganti buah itu, ucap nenek dengan nada datar dan menekan setiap kata-katanya. Gimana caranya aku mengganti buah itu, Nek? Tanya Rido dengan gugup. Pasalnya, ia merasa bersalah, tapi juga bingung bagaimana mengganti buah itu. Apa aku harus membayarnya, Nek? Sambungnya. Iya, kamu harus membayarnya, ucap nenek itu dengan nada datar. Berapa, Nek? Nanti aku mintakan ayahku, Nek. Tapi aku minta maaf, Nek, ucap Rido. Ia kini sudah benar-benar gemetar ketakutan. Tidak, aku tidak butuh uang, jawab nenek itu. Lalu aku harus membayar pakai apa, Nek? Tanya Rido. Kamu, ucap nenek itu. Kini ia membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Rido. Nampak terlihat jelas wajah pucat nenek itu, dengan payudara yang besar, tapi menggelantung panjang ke bawah. Matanya menatap tajam ke arah Rido, dengan pupilnya kecil, membuat Rido ketakutan setengah mati hingga ia bangun dari tidurnya. Huh, huh, huh. Rido terengah-rengah, nafas tersengal-sengal. Untung aja aku bangun, dan ternyata itu hanya mimpi. Tapi, ucap Rido menjeda. Kenapa, Doh? Kenapa? Tanya Minto takut, tapi ia penasaran. Waktu aku bangun, jendela kamarku terbuka. Padahal aku yakin sebelum tidur aku sudah menutupnya. Lanjut Rido. Mungkin kamu lupa mengunci jendela itu, ucap Lala. Dan angin yang membuat jendela kamarmu terbuka dengan tidak sengaja, sahut Dika. Bisa jadi itu, sahut Wulan. Atau jangan-jangan, sahut Minto. Jangan-jangan apa? Ucap Wulan sinis. Pemilik jambu yang kemarin kamu makan kini mengikuti kamu, Rido, ucap Minto. Hah? Mereka semua berteriak terkejut dengan apa yang diucapkan Minto. Bisa jadi tuh, Do. Nenek yang di dalam mimpi kamu, dia sedang mencari jambu miliknya. Jambunya ada 3, hilang 1. Kan persis seperti jambu yang kamu temukan dan kamu makan kemarin, Do, sahut Dika. Ih, jangan nakut-nakutin dong, ucap Rido bergidik ngeri. Ia mengelus-elus pundaknya karena merasakan bulu kuduknya berdiri. Ih, serem, sahut Lala. Terus aku harus gimana? Aku kan kemarin memang tidak tahu. Kan ada jambu. Biasanya kita metik buah liar yang nggak apa-apa. Terus kenapa sekarang jadi menakutkan begini? Ucap Rido khawatir. Kira-kira nenek itu beneran marah nggak ya? Tanya Rido. Kayaknya marah deh, Do. Itu sampai ngikutin kamu segala, sahut Minto. Ih, apa-apaan sih kalian? Jangan percaya yang kayak gitu-gituan. Kata Pak Ustadz, itu tuh musyrik. Ucap Wulan kini ikut nimbrung. Tapi, itu mimpinya kenapa sama dengan yang dialami Rido coba? Balas Minto. Mungkin bisa jadi Rido kebanyakan mikir, ketakutan karena kejadian kemarin, dipikir terus, makanya kebawa mimpi. Makanya, gak usah aneh-aneh, jawab Wulan. Pasalnya, Wulan itu walaupun anak perempuan, tapi ia termasuk anak yang pemberani. Tidak terlalu peduli hal-hal begituan. Tapi kalau iya gimana, Lan? Sahut Lala. Gak usah mikir aneh-aneh, nanti jadinya musyrik. Terus juga banyakin doa. Mimpi juga itu godaan setan juga loh, kata Pak Ustadz. Jawab Wulan. Kalian udah tertib sholat 5 waktu belum? Tanya Wulan. Hehehehe. Mereka semua meringis. Kadang-kadang ya sholat kalau tidak lupa atau kesiangan, ucap Rido meringis. Sholat itu wajib. Kita kan walaupun masih anak-anak, tapi kan udah umur 10 tahun. Itu sudah wajib sholat. Kata Nabi, kalau anak udah umur 10 tahun gak mau sholat, itu wajib dipukul, ucap Wulan. Nah, kalau kesiangan gimana tuh? Tanya Dika. Ya, tetap harus sholat saat bangun. Sama kayak Nabi dulu, juga pernah kesiangan. Tapi setelah bangun, Nabi langsung memerintahkan para sahabat untuk segera berwudu dan mengerjakan sholat. Toh juga biar kita lebih dekat dengan Allah.
jadi setan pun gak gampang mengganggu, jawab Wulan. Iya deh, besok aku sholat tertib 5 waktu, ucap Rido. Ya udah sore, kita pulang aja yuk, ajak Lala.